Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Syahputra, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Unggulan CT Foundation di Liserdang. Baiklah, saya akan menjawab 3 pertanyaan yang berkaitan dengan koneksi antar materi yang berkaitan dengan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Baiklah, saya akan memaparkan hasil pengalaman saya sebelum memahami modul 1.1. Yang saya lakukan di antaranya, yang pertama, saya selalu menyamaratakan kondisi siswa dan tidak memandang kodrat alam yang dimiliki siswa tersebut. Yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan hanya untuk memenuhi KD saja ataupun kompetensi dasar dan terpenuhinya KKM atau kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran yang saya ampu, yakni mata pelajaran matematika. Yang ketiga, mendidik anak dengan tegas dan memberikan hukuman bagi siswa yang bermain saat proses pembelajaran, tidak memperhatikan saya ketika menjelaskan materi pelajaran. Kenapa hal ini saya lakukan? Hal ini saya lakukan sebagai efek jerah dan tidak mengulanginya lagi untuk kedepannya. Dan yang terakhir, yang keempat, kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas dan siswa lebih banyak mengerjakan tugas dengan tujuan untuk menguji kemampuan mereka dalam memahami materi pelajaran yang saya berikan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Baiklah, yang telah merubah pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini, perlu diketahui bersama bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran itu adalah menuntun, di mana anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai fasilitator dalam memberi tuntunan dan arahan dengan tujuan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kita sebagai fasilitator dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, yang artinya kita sebagai pendidik harus mengarahkan peserta didik kita dan mengetahui keadaan kodratnya, dan dalam menuntun kita diharapkan untuk lebih sabar dan ikhlas, dengan tujuan untuk membahagiakan siswa. Dalam konsep membina, saya akan mengingat 3 hal, yakni Ingarsa Sang Tulodo, Ingmadio Mangunkarsa, dan yang terakhir, Tutwuri Handayani. Di depan menjadi contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Selain itu, juga saya tidak perlu memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik, namun yang harus saya lakukan adalah memberikan teladan, dengan tujuan agar mereka bisa melihat dan mencontohnya untuk bekal mereka kelak. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran. Dengan kata lain, proses pembelajaran lebih merdeka dengan konsep pembelajaran yang dicontohkan Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran yang berpihak pada siswa. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah, yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tidak memberikan hukuman-hukuman kepada siswa, lebih sabar dalam membimbing, lebih mengenalin karakter dan latar belakang siswa, keluarga ataupun lingkungan dengan menjalin komunikasi dengan orang tua. Lebih dalam menggali diri untuk mengenali profil pelajar setiap siswa sehingga dapat memetakan tindakan dan memberikan motivasi untuk mengembangkan kodrat alam yang mereka miliki di masa kodrat zaman yang akan dilalui.
Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik, baik berupa gambar, video, maupun audio, ataupun pembelajaran yang berbasis permainan. Selain belajar di dalam kelas, juga saya akan lakukan pembelajaran di luar kelas dengan alam yang terbuka, dengan tujuan agar memberikan kenyamanan dan kebahagiaan kepada mereka selaku siswa. Selanjutnya, saya akan menerapkan program 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun, karena jika kita menerapkan program 5S ini, untuk seluruh warga sekolah dapat menguatkan karakter dan menjadikan semua warga sekolah memiliki kepribadian yang baik. Tentunya program 5S mengajarkan siswa bersikap saling menghormati satu sama lain, dan sudah tentunya keberhasilan program 5S ini harus ada kerjasama oleh seluruh warga sekolah, dan tidak kalah pentingnya adalah kerjasama dengan orang tua siswa. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya tuangkan dan paparkan dalam audio ini berkaitan dengan koneksi antar materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.